Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kelompok kami telah menyelesaikan sebuah makalah yang berjudul Pendekatan Islamic Healing sebagai tugas kelompok mata kuliah bimbingan dan konseling anak usia dini dengan dosen pengampu Rina Nurdiana MAG. Makalah ini disusun oleh Anissa Putri, Resiwanti, Rina Rohayani. Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan teman-teman PAUD yang saya cintai, baiklah kita mulai pembahasan kita, yaitu tentang latar belakang masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam penciptaannya, manusia telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapi dengan akal untuk berpikir. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Namun apabila fitrah manusia itu tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka hati seseorang akan tertutup dan condong pada keburukan. Di tengah kerasnya kehidupan, kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental sangat diperlukan. Kunci utama berasal dari diri sendiri atau disebut dengan self-healing, yaitu penyembuhan penyakit dalam dada yang dilakukan tanpa menggunakan obat-obatan, tetapi dilakukan dengan cara pendekatan psikologis seperti menyalurkan perasaan negatif yang selama ini terpendam dalam hati dengan cara yang tepat, sehingga emosi maupun perasaan negatif tersebut mampu dikeluarkan dengan benar. Hati yang senantiasa disembuhkan akan terbuka pada cahaya yang Allah turunkan, sehingga hatinya akan bersih dari hal-hal yang mampu mengotori fitrah manusia. Karena itu dibutuhkan metode penyembuhan mandiri atau disebut dengan self-healing yang sesuai dengan pedoman agama Islam, yakni Al-Quran, yang merupakan sumber utama ajaran Islam untuk memberikan petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjaga fitrahnya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tentang self-healing, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian self-healing menurut pandangan Islam. Secara harfiah, self-healing didefinisikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bertujuan untuk menyembuhkan diri. Dari bidang keilmuan, self-healing disebut juga sebagai proses penyembuhan yang didorong atau dimotivasi oleh diri sendiri dan biasanya diakibatkan oleh gangguan psikologis ataupun trauma. Bagaimana self-healing pada pandangan Islam? Pada pandangan Islam, self-healing merupakan cara seseorang untuk mengintrospeksi diri dengan cara menyadari dan menerima dengan lapang dada, serta tidak lepas untuk melibatkan Allah dalam setiap masalah yang dihadapi. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tujuan dan manfaat self-healing yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Teman-teman pernah bertanya-tanya tidak, apa sih tujuan dan manfaat dari self-healing itu? Nah, tujuan dan manfaat dari self-healing itu adalah untuk lebih mengenal diri sendiri sehingga kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri atau self-love. Nah, sehingga kegiatan self-healing ini dapat membantu atau membawa individu menjadi pribadi yang lebih kuat ketika menghadapi masalah. Nah, siapakah yang membutuhkan self-healing? Setiap individu pasti pernah gagal, berada pada titik terendah, putus asa, dan stres. Nah, situasi tersebut tentunya sangat mengganggu sehingga berdampak pada aktivitas sehari-hari. Seperti tidak dapat fokus, tidak dapat bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab maksudnya, terus pekerjaan terbengkalai, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, jika di antara kita mengalami hal tersebut, kemungkinan besar kita membutuhkan self-healing. Nah, self-healing ini merupakan salah satu komponen penting agar kesehatan mental tetap terjaga. Ada 5 manfaat dari melakukan self-healing. Yang pertama yaitu memperbaiki mood,
Yang kedua, membantu mengurangi kecemasan. Yang ketiga, membantu mengatasi depresi. Yang keempat, dapat meningkatkan kondisi fisik individu seperti meningkatkan kualitas tubuh dan meningkatkan imun tubuh. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan well-being. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Anissa Putri yang sudah memaparkan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendekatan self healing menurut Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Resiwanti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan kepada Ibu Moderator. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan self healing menurut Islam. Yang pertama yaitu sholat. Selain salah satu kewajiban umat muslim, sholat juga merupakan cara utama seorang muslim dalam berinteraksi langsung kepada Tuhannya. Dengan menegakkan sholat, hati akan menjadi lebih tenang. Setelah sholat, kita juga dapat berkeluh kesah di dalam doa. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha memahami masalah kita tanpa harus bercerita kepada siapapun. Kemudian yang kedua yaitu berzikir. Pada dasarnya, berzikir adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, namun berzikir juga dapat dilakukan dengan mengingat betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dengan berzikir, maka akan membuat hati jauh menjadi lebih tentram. Kemudian yang ketiga, bersabar dan ikhlas. Dalam mengatasi masalah, tentunya terasa berat jika kita tidak ada rasa sabar dalam diri. Nah, sebelum bersabar, tetaplah selalu ikhlas dalam menghadapi masalah. Karena pada dasarnya keikhlasan itu adanya di dalam hati manusia. Dengan ikhlas dan sabar, maka insya Allah segala macam masalah akan terasa menjadi lebih ringan dan tenang. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu self healing terbaik karena Al-Quran adalah kumpulan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Maka dengan membaca Al-Quran, kita dapat menemukan jawaban dari masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kelima, yaitu bertafakur dan bermuhasabah. Bertafakur artinya memikirkan ataupun merenungkan. Tafakur merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dalam arti yang hakiki. Sedangkan bermuhasabah artinya menintrospeksi diri, yang juga merupakan salah satu cara dalam memperbaiki dan menyucikan hati. Ketika masalah menghampiri, kita dapat mengatasinya dengan mengingat kebesaran Allah serta mensucikan hati kembali. Dengan demikian, maka hati akan menjadi lebih tenang. Semua manusia memiliki masalah ataupun ujian. Namun, setiap ujian yang telah Allah berikan tidaklah melampaui batas setiap kemampuan hambanya. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali dan terus mengingatnya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Karena sesungguhnya dialah tempat kita mengadu dan maha memberi pertolongan. Kemudian yang keenam yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis seperti menyalurkan perasaan negatif yang selama ini terpendam di dalam hati kita dengan cara yang tepat, sehingga emosi maupun perasaan negatif tersebut mampu dikeluarkan dengan benar. Rasa sedih, lapar, dan gelisah merupakan bagian dari ujian kehidupan yang Allah berikan untuk menguji hambanya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Resiwanti yang sudah memaparkan penjelasannya tentang pendekatan self healing menurut Islam. Baiklah, kita ambil kesimpulan bahwa self healing ini menurut pandangan Islam yaitu cara untuk mengintrospeksi diri dengan cara menyadari dan menerima dengan lapang dada serta tidak lepas untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap masalah yang akan kita hadapi. Pendekatan self healing menurut Islam yaitu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan berzikir, serta kita ikhlas dan bersabar dalam setiap menghadapi masalah yang Allah berikan kepada kita.
Baiklah, itulah makalah yang telah kami buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi diri untuk kita lebih bermuhasabah diri. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.